Daulat Hutagaul, mantan personil vokal grup Parisma, pencipta syair Laughing Hair Was Easier, menjadi di Parsobanan. Lagu ciptaannya merakyat, dikenang sepanjang masa. Pemilik suara semi-seriosa, pencipta lagu Batak dan lagu rohani. Tahun 1979, seorang penyanyi Batak datang ke rumah meminta sebuah lagu karena mau rekaman pop Batak. Saya sudah sering melihat dia show bernyanyi di berbagai pesta. Dia selalu membawakan lagu barat Laughing Hair Was Easier dengan bagus dan sempurna. Jadi saya menyuruh dia datang kembali memberikan lirik lagu tersebut untuk saya ciptakan lirik dalam bahasa Batak. Hal ini disampaikan artis senior berdarah Batak, Daulat Hutagaul, personil vokal grup Parisma 1969 sampai 1971 ketika berbincang dengan Hikuma TV terkait perjalanan karirnya sebagai artis penyanyi di Leisure Inn Arion Hotel, Jalan Balai Pustaka Baru nomor 46, Jakarta Timur. 4 hari kemudian, penyanyi tersebut Victor Huta Barat datang membawa kaset berisikan lagu itu dan langsung saya putar di tape recorder untuk kita dengar. Pada saat lagu itu saya dengar, langsung timbul di khayalan saya ada 2 orang anak kecil lelaki dan perempuan, di mana yang lelaki berumur 14 tahun dan yang perempuan berumur 10 tahun, katanya. Daulat Hutagaul bercerita bahwa dalam khayalannya kedua anak itu sedang kejar-kejaran berlari-lari di pematang sawah. Si perempuan berlari di depan dan si lelaki mengejar dari belakang. Tiba-tiba perempuan tersebut terjatuh terjerembab dan wajahnya sabgabo penuh lumpur. Sementara si lelaki tertawa karena wajah si perempuan kelihatan lucu penuh lumpur. Pada saat itu bait pertama langsung dapat. Seminggu kemudian dapat bait berikutnya dan langsung selesai. Itulah yang mendasari dan menginspirasi saya mencipta lirik Laughing Hair Was Easier karya Jos Feliciano dalam bahasa Batak diberi judul Di Parsobanan, ujarnya. Daulat Hutagaul mengungkapkan, setelah lagu Di Parsobanan tercipta, langsung direkam dalam kaset dipopulerkan Victor Huta Barat dan meledak di pasaran. Kaset itu sangat laris karena syairnya merakyat yang cenderung isi listening, membuat lagu itu mudah diterima pendengar dan hits di kalangan masyarakat Batak hingga saat ini. Selanjutnya lagu itu menjadi terkenal dan banyak direkam penyanyi single, duet, trio, dan vokal grup. Mereka ada yang dapat izin dari saya, namun banyak yang tanpa dapat izin. Mereka yang pernah merekam lagu Di Parsobanan antara lain Ujung Pardede, Aksido Trio, Marsada Band, dan banyak lagi yang bisa ditonton di YouTube, ungkapnya. Daulat Hutagaul menciptakan lagu yang juga terkenal berjudul Joing. Lagu ini sudah sangat merakyat di kalangan masyarakat Batak, di mana trio The Kings 79 merupakan yang pertama mempopulerkan dan merekam lagu tersebut. Lagu Joing pernah direkam Diana Nasution dan hasilnya kaset itu sangat laris di pasaran. Karena sangat laris, Diana Nasution mendapatkan royalti. Lagu Joing juga pernah direkam Marsada Band, Senada Trio, Rajumi Trio, Bonauli Band, serta banyak lagi yang merekam dan diupload di kanal YouTube. Selain itu, ada lagu ciptaan Daulat Hutagaul yang terkenal dan sudah merakyat di kalangan masyarakat Batak, yakni berjudul Pesta Adat. Pada perbincangan yang difasilitasi pembina dan penasehat Taput Mencari Bakat TMB, Nelson P. Sitompul SEMM ini, hadir Victor Huta Barat bersama istri PS Yolanda Abigail Makasunggal Boru Simanungkalit MTH, Iran Suhu Ambarita, dan Dr. Andus Tony Rons Hasibuan SHMM.
Daulat Huta Gaul, kelahiran Humbang II Tanah Jawa, Pematang Siantar, 6 Agustus 1943 ini senang dan menggeluti menyanyi sejak anak-anak. Tahun 1952 mereka pindah ke Medan dan tinggal di Kampung Teladan. Waktu itu saya masih kelas 2 SD. Ketika itu saya masih ingat di rapor sekolah untuk mata pelajaran menyanyi tertera nilai 9, katanya. Baginya talenta menyanyi sudah mendarah daging. Misalnya, kalau saja tubuh ini dicincang, kalau ditanya tubuh yang dicincang itu akan menjawab, "Saya adalah seniman atau penyanyi," ujarnya tersenyum. Daulat Huta Gaul tahun 1962 di Kampung Teladan Medan masuk vokal grup Angondo Sibigo beranggotakan Firman Marpaung, Jan Sinambela, dan Fernando Huta Barat. Waktu itu Daulat Huta Gaul merupakan anggota yang paling muda dan ketiga temannya itu sudah almarhum. Kemudian tahun 1964 dia menjadi penyanyi di band Sibinuang, band Padang di kota Medan. Setelah itu tahun 1969 membentuk vokal grup Parisma dengan personil Binsar Sitompul ketua, Firman Marpaung gitaris, James Huta Galung vokalis, AP Sihite penyanyi, dan Daulat Huta Gaul penyanyi, pencipta lagu, dan pengaransemen lagu. Selanjutnya tahun 1970 diadakan Festival Vokal Grup Parmitu pertama tingkat nasional di Medan dengan peserta sebanyak 16 vokal grup. Sebagai juara satu adalah vokal grup Parisma dari Medan di bawah pimpinan Binsar Sitompul, dan juara dua adalah vokal grup Pantis dari Pematang Siantar di bawah pimpinan Anoy Simanjuntak, katanya. Vokal grup Parisma sangat disayangkan tidak bertahan lama. Tahun 1971 mereka pecah menjadi dua, yakni vokal grup Parisma Asli dan vokal grup Parisma 71. Daulat Huta Gaul bersama Binsar Sitompul di vokal grup Parisma Asli, sementara personil lainnya Firman Marpaung, James Huta Galung, dan AP Sihite di vokal grup Parisma 71. Setahun kemudian, Daulat Huta Gaul pindah ke vokal grup Angkasa. Tahun 1973, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Saleh Basara memanggil ke Jakarta dan berganti nama jadi vokal grup The Singing Sergeant. Personil Rudi Karbel Saragi, Daulat Huta Gaul, Jack Marpaung, Aler Sitompul, dan Slamet Tarihoran. Mereka merekam lagu pop Batak, sebagian besar ciptaannya. Ketika itu Daulat Huta Gaul harus bolak-balik Jakarta Medan karena masih ada kontrak rekaman di Medan. Walau waktunya lebih banyak di Jakarta, namun istri dan anaknya masih berdomisili di Medan. Bersama vokal grup The Singing Sergeant, hampir tiap minggu tampil di berbagai event dan TVRI. Daulat Huta Gaul bercerita mulai menciptakan lagu tahun 1969. Ketika itu toko Riang di Jalan Sutomo Medan mengajak vokal grup Parisma rekaman volume 1. Saat itu untuk memenuhi kebutuhan lagu rekaman, saya belajar mencipta lagu. Lahirlah pesta adat pada Holso dan Parekelmi Mada Ito, katanya. Selanjutnya tahun 1970, rekaman lagi di toko Riang untuk volume 2. Lahirlah ciptaannya antara lain Joker Karo, Molo Saut Maho, Rusa-Rusa Pora-Pora, Tuan Maruji, Joing, dan Jungge. Yang mendorong menciptakan lagu karena ingin menceritakan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan saya. Lantas saya tuangkan dalam bentuk syair dan lagu agar pihak yang mendengar merasa terhibur, ujarnya. Selama karir komponis, Daulat Huta Gaul telah menciptakan 45 lagu pop Batak, 8 lagu rohani Batak,
dan 57 lagu rohani Indonesia. Dari seluruh lagu pop Batak ciptaannya yang paling berkesan baginya adalah Di Parsobanan, Mual Sitopak, dan Bangso Batak. Lagu Di Parsobanan karena banyak orang yang menyenangi syairnya. Mual Sitopak karena merupakan mual marga Huta Gaol. Sementara Bangso Batak karena bangsa besar dan kebanggaan menjadi orang Batak. Maka saya harus kumandangkan kehebatan bangsa Batak ke seluruh dunia melalui ciptaan lagu, tuturnya. Baginya semua lagu rohani ciptaannya berkesan karena memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun ada lagu rohani Batak yang sangat mengena di hatinya, Tuhan Dongani Au, berkisah tentang pengalaman menapaki jalan hidup dan merasakan pertolongan Tuhan. Lagu rohani bahasa Indonesia paling berkesan, Shalom dan Kasih Itu Sabar. Daulat Huta Gaol menguraikan bahwa mendasari menulis lagu rohani karena bila menciptakan lagu pop Batak, yang senang mendengar dan menyanyikannya adalah manusia. Suatu saat dia berpikir ingin menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya saya banting setir dan berjanji dalam hati ingin menyenangkan hati Tuhan dengan memuji dan memuliakan Tuhan melalui lagu-lagu ciptaan yang diambil dari firman-Nya. Berarti saya sudah memberitakan firman-Nya melalui ciptaan dan nyanyian saya, urainya. Daulat Huta Gaol, walau sudah berusia 78 tahun, namun tetap terlihat segar dengan setiap hari melakoni olahraga jalan kaki. Dia beristrikan Tiomsa Borugultom dengan memiliki 5 anak. Mereka adalah Holasta Huta Gaol, Meiti Francisca Borusimbolon, Pensiva Rudolf Huta Gaol belum menikah, Rudi T. Huta Gaol belum menikah, Luciana Sonia F. Boru Huta Gaol, Rul Posma warga negara Belanda, dan Desi Asita T. Boru Huta Gaol belum menikah. Daulat Huta Gaol memiliki kesan terhadap ketua vokal grup Parisma almarhum Binsar Sitompul yang memiliki sifat tegas, mau berkorban kepada teman, dan jarang bicara kalau tidak perlu. Almarhum Binsar Sitompul dikenal sebagai pria dendi, romantis, pemberani, dan setia kepada teman, katanya. Dia bersama Binsar Sitompul dan kawan-kawan tahun 1969 terjun di industri hiburan mengibarkan vokal grup Parisma. Pada awal tahun 1973, mereka hijrah ke Jakarta dan bernyanyi di sejumlah tempat hiburan seperti di Hotel Borobudur. Daulat Huta Gaol, teman seperjuangan almarhum, memiliki banyak kenangan. Menurutnya, Binsar Sitompul yang sangat komit pada pelestarian warisan leluhur ini merupakan sosok yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Dia dikenal memiliki wibawa dan sangat tegas dalam memimpin teman-temannya di vokal grup Parisma, kenangnya. Daulat Huta Gaol menetap di Jakarta tahun 1975 dan kemudian istri beserta anaknya menyusul ke Jakarta. Dengan kondisi ekonomi morat-marit dan kontrak menyanyi yang tidak jelas, dia difasilitasi temannya mendiami rumah kosong di Jalan Kebun Kacang 11 selama 2 tahun. Di rumah tempat kami menumpang inilah anak kelima kami lahir, katanya dengan senyum simpul. Daulat Huta Gaol senang dan bangga melihat penyanyi Batak sangat maju dan potensial dengan kemampuan olah vokal. Penyanyi generasi muda Batak kaum milenial pun sangat dapat dibanggakan dengan berbagai prestasi. Dia juga melihat musik Batak cukup bagus, namun disayangkan belum muncul musikus Batak yang mau membentuk orkestra. Daulat Huta Gaol sangat mengagumi penyanyi pria Batak Judika Sihotang karena kemampuan mengolah vokal dan pengetahuan terhadap lagu.
Daulat Hutagaul juga mengagumi penyanyi wanita Batak berprestasi di tingkat nasional, Maria Simorangkil, dan tingkat dunia Leodra Ginting yang menjadi pemenang ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Sementara grup penyanyi rohani yang paling disukai dan dikagumi Daulat Hutagaul adalah grup Bill Gaither, Gaither Vocal Band, yang merupakan sebuah grup vokal Southern Gospel Amerika. Dia juga mengagumi David Phelps yang merupakan mantan personil Gaither Vocal Band, penyanyi solo tenor dengan rentang lebih 3 oktav dan kemampuan untuk mengomunikasikan sebuah lagu. Daulat Hutagaul di Jakarta bernyanyi di bar dan kadang mengamen di Hotel Borobudur bersama Jack Merpau dan Binsar Sitompul. Dia pun mengenang masa lalunya di mana hanya bermodalkan tarik suara yang dapat diandalkan. Makanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, hampir setiap malam harus menjual suara dari meja ke meja di Hotel Borobudur. Pulang sudah pagi hari karena bernyanyi sampai larut malam hingga dini hari, katanya. Selama 12 tahun dia kerja malam di tempat hiburan. Tahun 1973 pernah menjadi manajer Casanova King Coffee. Semua dilakoninya hanya untuk menghibur orang lain. Saat ciptaannya dinyanyikan semua bergembira dan senang, tapi belum pernah membuat Tuhan senang. Maka dia pun memutar haluan dari penyanyi bar menjadi penyanyi gereja. Sejak itulah saya memutuskan harus berkarya dan menciptakan lagu rohani yang mengagungkan nama Tuhan, katanya. Dia pun membuka lembaran baru dengan mulai menciptakan lagu rohani syarat pesan agar manusia kembali ke jalan Tuhan. Semua ciptaannya 65 lagu rohani berlandaskan firman Tuhan yang tertuang dalam Alkitab. Saat ini dia meluangkan waktunya bernyanyi untuk kegiatan gereja. Kalau dahulu dia bernyanyi di bar dan hiburan malam lainnya, tapi sekarang fokus bernyanyi di berbagai kegiatan gereja, termasuk di penjara dengan menyampaikan firman Tuhan lewat lagu ciptaannya. Daulat Hutagaul sangat senang kalau diundang bernyanyi di gereja, pesta ulang tahun, pesta pembangunan gereja, dan lainnya. Dia tidak memasang tarif dalam melakoni aktivitasnya sebagai musisi. Semua gratis dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya persembahkan suara saya untuk kemuliaan nama Tuhan dan semuanya gratis. Bukan berarti saya tidak butuh atau berkecukupan materi. Kami ini keluarga sederhana. Tapi ada saja berkat dan pertolongan Tuhan bagi kami, ujarnya. Meskipun usia sudah tua, namun suaranya yang semi-seriosa masih menggelegar serta sanggup menyanyikan lagu nada tinggi dengan merdu dan enak didengar. Saat mendengar ia bernyanyi, orang tidak percaya bahwa usianya sudah sebanyak itu. Daulat Hutagaul mengeluh ketika lagunya dinyanyikan jarang disebutkan nama penciptanya. Bahkan ada karyanya sudah direkam namun tidak dicantumkan nama penciptanya. Inilah kelemahan kita yang kurang menghargai karya seseorang, padahal hak cipta dilindungi undang-undang, pungkasnya. Demikian Hihuma TV menyampaikan. Daulat Hutagaul, mantan personil vokal grup Parisma, pencipta syair Loving Her Was Easier, menjadi di Parsobanan. Lagu ciptaannya merakyat dikenang sepanjang masa. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share di konten YouTube ini.